Selamat siang Bu Kristia dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai demografi dan strata sosial. Sebelumnya, perkenalkan dari anggota kelompok 3 ada Eufrasia Anindita, kemudian ada Ernol, ada Emilia Ayu, kemudian ada Dita Rialita, Krisna Andika, dan Elin Indah. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Elin Indah. Demografi menggambarkan populasi dalam ukuran, distribusi, dan strukturnya. Demografi mempengaruhi perilaku konsumsi baik secara langsung maupun mempengaruhi atribut individu lainnya, seperti nilai-nilai pribadi dan gaya keputusan mereka. Selanjutnya, ada macam-macam demografis mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada ukuran dan distribusi populasi. Maksudnya, jika populasi pertumbuhan bertambah, maka konsumsi masyarakat juga akan bertambah melalui kebudayaan masing-masing. Contohnya seperti di negara Amerika Serikat, konsumsi wine lebih tinggi di daerah San Francisco dibanding dengan Boston dan Dallas. Yang kedua ada pekerjaan. Pekerjaan seseorang mempengaruhi gaya hidup dan perilaku konsumsi. Contohnya, gaya berpakaian kelas pekerja lebih bagus dan menarik daripada orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan semakin penting untuk pekerjaan. Pekerjaan bergaji tinggi di sektor manufaktur dan jasa. Saat ini, pekerjaan tersebut membutuhkan keterampilan teknis, penalaran abstrak, dan kemampuan untuk membaca serta mempelajari keterampilan baru dengan cepat. Sedangkan individu yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah tanpa keterampilan umumnya bekerja dengan upah yang minimum. Yang keempat ada pendapatan. Tingkat pendapatan rumah tangga dikombinasi dengan akumulasi kekayaan yang menentukan daya beli. Tingkat pendapatan yang tinggi cenderung pengeluaran konsumsinya juga tinggi. Yang kelima, usia. Penentuan usia sangat penting untuk banyak produk. Usia ditentukan secara budaya perilaku dan norma sikap. Usia juga menentukan media yang akan kita gunakan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan sebuah produk. Selanjutnya, distribusi usia ini menunjukkan perubahan penting. Ini ada beberapa implikasi pemasaran. Yang pertama, permintaan akan produk anak-anak. Permintaan akan produk anak-anak seperti mainan, popok, dan pakaian biasanya usia di bawah 10 tahun. Yang kedua, permintaan fashion, musik, dan teknologi biasanya paling banyak menargetkan pasar di usia remaja. Yang ketiga, permintaan produk, layanan, perawatan anak, mobil keluarga, dan asuransi paling banyak di usia 30-39 tahun daripada di usia 20-29 tahun. Yang keempat, produk yang dikonsumsi oleh mereka yang berusia 40-49 tahun akan menurun seiring pertumbuhan kelompok populasi ini lebih kecil. Yang kelima, area pertumbuhan terbesar ada di kelompok 60 tahun ke atas yang akan bertumbuh lebih dari 30%. Pada usia ini, banyak yang sudah pensiun atau hampir pensiun. Ini menjadi peluang bagi pemasar untuk menciptakan alat bantu kecantikan, rekreasi panti jompo, maupun layanan kesehatan. Nah, di sini ada contoh produk yang menargetkan pasar di usia remaja. Mohon disimak ya teman-teman. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking,
and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. Selanjutnya, saya menjelaskan mengenai konsep stratifikasi sosial. Kelas sosial sendiri itu dapat didefinisikan sebagai pembagian hierarkis masyarakat menjadi kelompok yang relatif berbeda dan homogen, sehubungan dengan sikap, nilai, dan gaya hidup. Lalu, status sosial artinya karakteristik serta kedudukan seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Kata kelas sosial dan status sosial digunakan secara bergantian untuk mengartikan peringkat masyarakat atau peringkat sosial. Peringkat sosial itu penggolongan masyarakat dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Nah, maksud dari secara bergantian itu seperti saling melengkapi untuk memaknai suatu peringkat kelas. Di sini ada sebuah tabel berisi tentang kedudukan sosial yang mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, pada tabel pertama yaitu Socio-economic factors atau faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi adalah faktor-faktor yang meliputi kedudukan, pendidikan, kepemilikan, pendapatan, dan warisan. Nah, faktor sosial ekonomi ini mempengaruhi status sosialnya. Status sosial berada pada tabel yang kedua, social standing. Status sosial terdiri dari kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas memiliki banyak karakteristik sosial ekonomi yang dipertimbangkan. Contohnya orang kaya, berpendidikan tinggi, atau memiliki kekuasaan. Kelas menengah, mereka yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Contohnya karyawan kantor. Lalu kelas bawah, mereka yang memiliki sedikit atau tidak ada faktor sosial ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat. Contohnya pengemis. Kemudian, status sosial ini membangun perilaku unik. Perilaku unik terdapat pada tabel yang ketiga, unique behaviors. Yang dimaksud dengan perilaku unik yaitu tidak umum atau memiliki kekhasan. Nah, perilaku unik yang pertama ada preference atau selera. Sebuah konsep yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Maksudnya, perilaku yang mengikuti selera. Seseorang mempunyai pilihan sesuatu yang disukai. Lalu yang kedua ada purchase atau membeli. Membeli sesuatu yang sesuai selera, tetapi memiliki kekhasan tersendiri. Atau perilaku unik dalam hal membeli itu misalnya, seperti sekarang ini, orang lagi rame-ramenya membeli sepeda, tetapi dia malah membeli motor. Yang ketiga ada consumption atau konsumsi. Kegiatan menghabiskan nilai guna barang. Kegiatan konsumsi sendiri dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti pada pemakaian baju yang berasal dari pabrik, pembelian alat kosmetik, dan alat elektronik. Nah, kalau konsumsi unik itu, misalnya vegetarian, dia tidak mengonsumsi daging dan ikan, melainkan makanan sayur-sayuran. Lalu, keempat, communication atau komunikasi. Proses sosial untuk menyampaikan pesan atau informasi. Komunikasi unik itu mungkin seperti misalnya menyampaikan pesannya secara unik dengan kode gambar atau kode rahasia. Peran yang dimainkan oleh faktor-faktor sosial ekonomi. Contohnya di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, kelompok sosial murni tidak ada. Begitu juga dengan kelompok masyarakat industri. Jadi mereka itu lebih berperilaku individu. Jadi masyarakat di Amerika Serikat perilakunya unik, beda dengan kelompok sosial murni yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak individual. Yang pertama,
Amerika Serikat, masyarakatnya berorientasi pada prestasi, di mana menurut mereka faktor yang berhubungan dengan prestasi merupakan dimensi status utama. Dengan demikian, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan tempat tinggal merupakan dimensi yang penting. Yang kedua, di Amerika Serikat, semakin konsisten seorang pada semua dimensi status, semakin besar derajat kristalisasi status individu tersebut. Contohnya, banyak pekerja kerah biru atau yang dimaksud dengan para tukang pipa dan tukang listrik berpenghasilan lebih tinggi daripada banyak profesi lainnya. Yang ketiga, Amerika Serikat menganggap ras dan jenis kelamin sebagai dimensi status sosial dan tidak terkait dengan prestasi, tetapi masih mempengaruhi status. Demikian juga dengan status seseorang orang tua, di mana dimensi ini dianggap berasal dari Amerika Serikat. Dalam arti fungsional, status orang tua mempengaruhi pendidikan seseorang yang selanjutnya mempengaruhi pekerjaan, membatasi gaya hidup dan tempat tinggalnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas sosial di Amerika. Tingkat kristalisasi status moderat di Amerika Serikat sangat mendukung adanya suatu pernyataan bahwa sistem kelas sosial bukanlah kategorisasi sempurna dari posisi sosial. Namun, hal ini tidak berarti juga bahwa populasi ini tidak dapat dibagi dalam beberapa kelompok status sosial yang anggotanya saling berbagi gaya hidup yang serupa, setidaknya terkait dengan kategori produk atau aktivitas tertentu. Selain itu, ada banyak orang dengan kristalisasi status tingkat tinggi. Nah, yang dimaksud dengan status tingkat tinggi ini merupakan suatu hal yang menunjukkan adanya banyak perilaku yang terkait dengan sistem pada kelas tertentu. Hal tersebut sangat berguna bagi manajer dalam melakukan pemasaran untuk mengetahui karakteristik dari tipe kelas yang relatif murni. Yang selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai kelompok kelas sosial menurut Kuhlman and Rainwater. Menurut Kuhlman and Rainwater, kelompok kelas sosial ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, ada Upper Americans atau orang Amerika kelas atas. Yang kedua, ada Middle Americans atau orang Amerika kelas tengah. Dan yang ketiga ada Lower Americans atau orang Amerika kelas bawah. Dari ketiga kelas sosial tersebut, nantinya masing-masing kelas itu akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang akan saya jelaskan dari kelompok kelas sosial itu ada Upper Americans. Menurut Kuhlman and Rainwater, persentase populasi Amerika pada kelas ini diberikan sebesar 14%, yang dibagi menjadi 3 kelompok utama yang dibedakan berdasarkan pekerjaan dan afiliasi sosial. Bagian yang pertama dari Upper Americans ini yaitu the upper class, yang terdiri dari keluarga bangsawan atau keluarga yang elit. Anggota dengan tingkat status sosial ini umumnya adalah anggota inti dari country club terbaik atau sebagai anggota sponsor acara amal. Mereka biasanya memberikan kepemimpinan dan dana untuk kegiatan masyarakat dan seringkali berfungsi sebagai wali untuk rumah sakit, perguruan tinggi, dan organisasi sipil. Bagian kedua yaitu the upper middle class, yang terdiri dari keluarga yang tidak memiliki status atau keluarga yang berasal dari warisan atau keluarga yang tidak biasa. Pekerjaan dan pendidikan adalah aspek kunci utama dari lapisan kelas sosial ini. Anggota dari kelas sosial ini biasanya lulusan dari perguruan tinggi atau lulusan derajat. Individu-individu dalam the upper middle class cenderung percaya diri dan berpandangan ke depan.
Mereka khawatir dengan kemampuan anak-anak mereka untuk menjalani gaya hidup yang mereka sukai. Mereka sangat menyadari bahwa kesuksesan mereka itu bergantung pada karir mereka. Nah, jika nantinya karir mereka itu sukses, itu berarti juga bergantung dari pendidikan yang telah mereka tempuh sebelumnya. Individu dalam kelas ini adalah pasar utama untuk layanan keuangan yang berfokus pada perencanaan pensiun, perencanaan warisan, dan perguruan tinggi. Dan yang ketiga dari upper Americans itu ada the lower upper class, yang seringkali disebut sebagai orang kaya baru atau si elit yang baru saja sukses di generasi saat ini. Keluarga-keluarga ini relatif baru dalam hal status sosial kelas atas dan belum diterima oleh masyarakat yang memang sudah berada di kelas atas. Dalam beberapa kasus, pendapatan mereka memang lebih besar dari pendapatan keluarga di atas strata sosial. Sebagai contoh dari the lower upper class itu, yang pertama ada Bill Gates sebagai pendiri Microsoft dan Ted Turner sebagai pendiri CNN. Banyak individu dalam kelas ini menanggapi dengan cara agresif untuk melakukan konsumsi yang mencolok, yaitu mereka melakukan dengan cara membeli dan menggunakan mobil, rumah, kapal pesiar, pakaian, dan lain sebagainya yang menurut mereka itu mewah. Hal tersebut dilakukan untuk menunjukkan kekayaan mereka yang luar biasa. Individu yang seperti itu seringkali disebut sebagai individu dengan kekayaan New Folks. Meski kecil, kelompok ini sangat berfungsi sebagai segmen pasar yang penting, yaitu untuk beberapa produk dan sebagai simbol kehidupan yang baik untuk kelas menengah atas. Kelompok kelas sosial yang kedua yaitu Middle Americans atau orang Amerika kelas tengah. Menurut Kuhlman and Rainwater, persentase populasi Amerika pada kelas ini diberikan sebesar 70%, yang dibagi menjadi dua bagian atau dua kelas. Yang pertama, the middle class, yang terdiri dari pekerja kantoran seperti karyawan, guru sekolah, dosen, manajer, dan lain-lain, dan terdiri dari pekerja kerah biru bergaji tinggi seperti tukang ledeng dan supervisor pabrik. Jadi, the middle class ini mewakili mayoritas kelompok kerah putih dan bagian atas dari kelompok kerah biru. Biasanya, inti dari kelas menengah ini memiliki status pendidikan dari perguruan tinggi. Banyak anggota dari kelas ini merasa sangat tidak aman karena perampingan, outsourcing, dan fluktuasi ekonomi. The middle class sangat prihatin dengan kehormatan. Mereka peduli dengan apa yang dipikirkan oleh tetangga. Mereka umumnya tinggal di rumah pinggiran kota yang sederhana. Mereka sangat memprihatinkan kualitas sekolah umum, kriminalitas, narkoba, melemahnya nilai-nilai tradisional keluarga, dan keamanan finansial keluarga mereka. Yang kedua dari Middle Americans yaitu the working class, yang terdiri dari pekerja pabrik yang terampil dan setengah terampil, dan seseorang yang bekerja sebagai penjual. Meskipun beberapa rumah tangga dalam lapisan kelas sosial ini mencari kemajuan, namun beberapa anggota lain dari kelas sosial ini malah cenderung lebih mencari keamanan dan perlindungan atas apa yang sudah mereka miliki. Keluarga dari the working class ini tinggal di rumah atau apartemen yang sederhana yang berada di lingkungan perkotaan marginal, pinggiran kota yang membusuk, atau daerah pedesaan.
Mereka sangat hebat dan prihatin dengan adanya kejahatan, geng, narkoba, serta kerusakan lingkungan. Kelompok kelas sosial yang ketiga yaitu Lower Americans atau orang Amerika kelas bawah. Menurut Kuhlman and Renwater, persentase populasi Amerika pada kelas ini diberikan sebesar 16% yang terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada the upper lower class yang terdiri dari individu-individu yang berpendidikan rendah, berpenghasilan sangat rendah, dan bekerja sebagai buruh yang tidak terampil. Kurangnya pendidikan cenderung menjadi ciri khas dari kelompok ini. Anggota kelas ini biasanya tinggal di perumahan marginal yang seringkali berada di kawasan tertekan dan lingkungan yang lapuk. Kejahatan, narkoba, dan geng seringkali sangat dekat dan mewakili kenyataan serta ancaman yang ada dalam lingkungan kelas ini. Mereka sangat prihatin dengan keselamatan keluarga dan masa depan anak-anak mereka. Minimnya pendidikan, teladan, dan peluang seringkali menghasilkan keputusan yang bisa mengakibatkan konsumsi berbahaya bagi mereka, seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol. Yang kedua ada the lower class yang terdiri dari strata sosial bawah yang memiliki pendapatan rendah dan pendidikan yang minimal. Segmen masyarakat ini seringkali menganggur lama dalam periode waktu tertentu, dan individu dari kelas ini umumnya sebagai penerima utama dukungan dan layanan pemerintah yang diberikan oleh organisasi non-profit. Pemasaran ke kelas bawah seringkali mengakibatkan kontroversial. Nah, yang dimaksud dengan kontroversial sendiri itu seperti adanya bisnis sewa yang menyewakan barang tahan lama seperti televisi dan kulkas yang menawarkan ke rumah tangga kelas bawah yang seringkali rumah tangga di kelas bawah ini tidak mampu untuk memperolehnya dengan uang tunai dan tidak memiliki peringkat kredit untuk menagih pembelian di gerai biasa. Dengan begitu, muncullah perusahaan atau suatu layanan yang memberikan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan menyewakannya secara kredit. Namun, perusahaan atau layanan tersebut memberikan bunga yang cukup besar. Nah, disitulah yang disebut sebagai kontroversial. Persentase populasi Amerika yang diklasifikasikan menurut Kuhlman and Renwater pada kelompok-kelompok kelas sosial tadi sangat mirip dengan cara orang Amerika mengklasifikasikan diri mereka sendiri. Berikut ini pengertian mengenai indeks posisi sosial atau ISP, yaitu indeks 2 item yang dikembangkan dengan baik dan digunakan secara luas menggunakan skala item, bobot, rumus, dan skor kelas sosial. Pengukuran kelas sosial. Pengukuran kelas sosial dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, indeks item tunggal. Yang kedua, indeks multi item. Nah, dalam bahasan kali ini, kelompok kami akan membahas lebih lanjut mengenai indeks multi item menggunakan pendekatan multi item klasik Holding-Sheet. Berikut ini ada tabel Holding-Sheet Index of Social Position atau ISP. Pada tabel berikut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu skala pekerjaan yang terdiri dari beberapa poin untuk diberikan skor. Kemudian ada skala pendidikan juga terdiri dari beberapa poin untuk diberikan skor. Yang terakhir ada sistem klasifikasi yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi ke dalam posisi kelas sosial atau tingkatan strata sosial setelah melakukan penjumlahan skor. Cara pengukuran kelas sosial. Yang pertama, memberikan skor untuk skala pendidikan dan skala pekerjaan.
Yang kedua, melakukan penilaian skor dengan rumus ISP sama dengan skala pekerjaan dikali 7 ditambah skala pendidikan dikali 4. Kemudian dijumlahkan. Yang ketiga, setelah melakukan penjumlahan, dilakukan klasifikasi ke dalam tingkatan strata sosial atau posisi kelas sosial. Berikut ini saya berikan contoh kasus mengukur kelas sosial. Setelah 3 tahun kuliah di jurusan bisnis, Andika bekerja sebagai manajer di suatu perusahaan. Kemudian cara mengukur kelas sosial. Pertama, identifikasi terlebih dahulu skala pekerjaan. Andika bekerja sebagai manajer di suatu perusahaan. Pada tabel skala pekerjaan Andika yaitu manajer bisnis yang memiliki skor 2, kemudian dikali 7 sama dengan 14 poin. Yang kedua, identifikasi skala pendidikan. Andika 3 tahun kuliah di jurusan bisnis. Skala pendidikan Andika menurut tabel yaitu 1-3 tahun kuliah bisnis dengan skor 3. Kemudian dikali 4 sama dengan 12 poin. Jumlah poin dari skala pekerjaan dan skala pendidikan sama dengan 26. Terakhir yaitu melakukan klasifikasi. Dengan jumlah poin 26, Andika berada pada tingkatan strata sosial kelas menengah ke atas. Untuk selanjutnya, ada Social Stratification and Marketing Strategy. Meskipun stratifikasi sosial tidak menjelaskan semua perilaku konsumsi, hal ini tentunya relevan untuk beberapa kategori produk. Contohnya seperti jeans Levi's. Gambar di samping mengilustrasikan bagaimana Levi's Stores berupaya untuk mencakup sebagian besar populasi US dengan memposisikan berbagai merek sedemikian rupa untuk menargetkan kategori kelas sosial yang berbeda. Levi's Stores mengeluarkan 3 varian produk jeans yang berbeda. Untuk kelas menengah ke atas, dia menargetkan pasar 12,5%, yaitu Levi's by Open Ceremony. Jeans ini target pasarnya ke kelas menengah ke atas. Harganya premium dalam kisaran $200 hingga $300. Jeans ini juga elit dan trendy. Untuk fokusnya, jeans ini berfokus ke trend center muda perkotaan. Dan biasanya jeans ini dijual di butik-butik. Untuk kelas menengah, target pasarnya 32%, yaitu Levi's 501 Original. Jeans ini menargetkan pasar ke dalam kelas menengah. Harga kisaran $40 hingga $60. Fokus jeans ini ke pria dari segala usia. Biasanya jeans ini dijual di department store seperti McGee's. Untuk kelas pekerja, target marketnya 38%, yaitu Signature by Levi's. Signature by Levi's ini menargetkan pasar ke dalam kelas pekerja. Untuk harga, jeans ini lebih rendah dari yang lainnya, sekitar $20. Untuk fokusnya, jeans ini lebih fokus ke keluarga yang membutuhkan nilai atau menginginkan nilai. Dan biasanya jeans ini dijual di pengecer diskon seperti Walmart. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.